program inspiratif yang menyentuh jiwa. Akhirnya bapakku ikut aku, ya ampun. Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di Ketulusan Hati. Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Utama. Pemirsa, sektor perhotelan dan pariwisata tengah terpukul. Sejumlah hotel di kota-kota besar di Indonesia terancam merumahkan karyawan akibat okupansi atau tingkat hunian yang anjlok. Tingkat hunian tersebut terpukul paling besar akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Tidak hanya perhotelan, industri pariwisata hingga media massa turut terdampak. Angka PHK melonjak, ditambah lapangan kerja yang terbatas menambah tingkat pengangguran di Indonesia. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejak awal tahun 2025 dinilai berdampak negatif pada industri pariwisata dan perhotelan. Sekitar 70% pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHRI DKI Jakarta memperkirakan pengusaha akan mengurangi 10% hingga 30% dari total jumlah karyawan. Jika PHK di industri ini terjadi secara luas, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor lain. Pasalnya, industri hotel dan restoran menyerap lebih dari 603% tenaga kerja di Jakarta dan menyumbang sekitar 13% pendapatan asli daerah atau PAD DKI. 70% dari responden kita itu akan mengurangi karyawan. Mengurangi karyawan dan itu diprediksi 56% dari responden itu bisa mengurangi karyawan antara 10 sampai 30%. Tentu angka ini akan menjadi signifikan ya. Jika itu benar, semua hotel akan begitu. Padahal di Jakarta ini hotel itu menyerap, hotel dan restoran itu ya menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja. Tak hanya itu, dampak larangan study tour sekolah pun dirasakan pelaku bisnis pariwisata, utamanya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu pelaku usaha wisata mengeluhkan 50.000 wisatawan yang gagal mengunjungi objek wisata Lembang. Kemudian tingkat kunjungan wisatawan juga sangat turun. Tingkat kunjungan wisata itu turun karena ada beberapa kebijakan, terutama dari pusat ada efisiensi anggaran. Kemudian dari Gubernur Provinsi Jawa Barat berkurangnya wisata dan juga kunjungan dari studi tour itu memang sangat berdampak kepada kunjungan wisata ke Lembang. Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan pergerakan wisatawan Nusantara terbesar pada 2024. Angkanya mencapai 180,59 juta perjalanan. Jika mengacu survei terbaru Desa Wisata Institut dan Autorin 2025, wisatawan dari Jawa Barat tercatat menyumbang 17,6% dari total kunjungan. Badai PHK tak pandang bulu, industri media juga terkena dampaknya. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan disrupsi teknologi menyebabkan PHK di industri media massa. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker untuk mencari solusi konkret atas hal ini. Kita terus secara informal kita sudah menanyakan masukan teman-teman pers, teman-teman industri media, apa sih kira-kira yang masukan regulator itu seperti apa yang kira-kira untuk memudahkan. Pada prinsipnya memang ada disrupsi teknologi yang mengakibatkan tantangan bagi industri pers ini memang akan sangat menantang. Namun demikian tentu pemerintah harus hadir dan saat ini kita sedang mendata masukan-masukan dari industri. Beberapa asosiasi seperti asosiasi kompetisi itu sudah kita mintakan masukan. Badai PHK yang kian mengancam tak ayal membuat bursa kerja dinanti oleh para pencari kerja di Indonesia.
Hingga 20 Mei 2025 terdapat 26.455 pemutusan hubungan kerja di tanah air. Wilayah Jawa Tengah paling terdampak, yaitu 10.695 kasus. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran paling banyak terdampak PHK. Ekonom sekaligus Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto mengatakan belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sejumlah sektor. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi beberapa kebijakan. Saya adalah efisiensi yang berlebihan ya yang dilakukan sejak awal tahun ini begitu. Jadi menurut saya efisiensi ini sudah berlebihan ya, dan ternyata bukannya meningkatkan produktivitas ya, baik di birokrasi begitu, apalagi di perekonomian, tapi yang terjadi justru mendelusi dari potensial growth itu sendiri begitu. Banyak sektor-sektor yang kemudian kolaps, terbawa ya oleh nuansa belanja hemat ya ala kementerian itu begitu ya, tidak katakanlah tidak ada rapat di hotel, tidak ada kegiatan-kegiatan ke daerah atau ke luar negeri yang mungkin pada aspek lain memang harus kita evaluasi begitu ya. Pemerintah diharapkan menertibkan sejumlah stimulus untuk mendongkrak kinerja industri terdampak serta membuat kebijakan taktis yang mampu mendorong terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, kebijakan efisiensi anggaran khususnya larangan studi tour atau berkegiatan di hotel memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran. Okupansi menurun, karyawan dibayang-bayangi ancaman PHK. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Profesor Anwar Sanusi. Bergabung juga bersama kami anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP Pak Edi Wuryanto dan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mas Said. Malam. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah bersedia bergabung. Sebelumnya saya mau sampaikan selamat Hari Idul Adha dulu ini Bapak-bapak. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Pak Agus nampaknya belum gabung, ini kita akan nantikan, namun kita akan mulai dulu. Prof Anwar, saya mau langsung saja. Prof Anwar, sejauh ini kebijakan efisiensi anggaran ini nampaknya masih berdampak begitu pada industri perhotelan dan restoran. Banyak karyawan yang terancam PHK. PHRI di Yogyakarta misalnya mengatakan sekitar 5.000 pekerja industri hotel dan restoran saat ini dirumahkan, bahkan terancam PHK juga. Apakah hal ini sudah mendapat atensi khusus misalnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Anwar? Ya, terima kasih Mas Said ya. Tentunya kami ingin menyampaikan bahwa ketenagakerjaan itu kan bagian hilir ya dari satu hulu kebijakan yang memang diciptakan atau dibuat ya. Nah, tentunya tadi sudah sampaikan dalam pembukaan terkait dengan banyak informasi, efisiensi tadi juga disebut sebagai salah satu hal yang memang memiliki sumbangsih terkait dengan adanya tadi pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Jadi tentunya itu juga kita pantau, kita istilahnya di sini lihat apa-apa yang harus kita lakukan dan juga antisipasi tentunya kalau seandainya tren ini terus berlanjut, tentunya pemerintah kita menyiapkan langkah-langkah yang kita harap akan bisa memberikan jawaban, terutama untuk tadi tentunya mengurangi tekanan terhadap PHK dari berbagai sektor, termasuk yang terakhir tadi adalah sektor perhotelan dan juga sektor wisata. Karena memang dua hal ini tadi sudah sampaikan, ini memiliki kontribusi cukup banyak, terutama terkait dengan penyerapan angkatan kerja. Sehingga tentunya stimulus yang kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah, ini mudah-mudahan juga memiliki kontribusi bagi upaya untuk bangkitnya kembali sektor-sektor ekonomi yang akhirnya tentunya
geliat dari ekonomi mulai tumbuh kembali, sehingga akhirnya yang tadi sudah sampaikan, misalnya sekitar 600.000 ya yang itu terancam dirumahkan. Ini mudah-mudahan bisa kita kembali lagi, dipekerjakan kembali, sehingga mereka akan bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kita antisipasi ya. Tentunya kami juga melihat hal-hal apa yang harus kita lakukan, terutama untuk tadi bisa mengoptimalkan setiap potensi pekerjaan yang ada. Makanya di dalam judul yang sudah kita baca bersama ini adalah loker di buru pekerja. Ini ada sesuatu yang memang kita ingin, itu adalah sebagai satu tempat, satu wahana untuk bisa seseorang, para pencari kerja mencari informasi kira-kira lowongan-lowongan pekerjaan apa yang masih terbuka. Demikian, Mas. Baik, Prof. Anwar, artinya hal ini juga tadi Anda mengatakan sudah mulai ada pembahasan begitu. Apakah hal ini juga sudah dibahas lintas kementerian misalnya? Karena ini menyangkut pariwisata juga, pendapatan daerah di pariwisata begitu. Apakah ini pembahasannya sudah lintas kementerian? Apa langkah-langkah yang akan diambil begitu, Prof. Anwar? Iya, siap. Tentunya itu kita lakukan ya, pembahasan lintas kementerian, karena memang keputusan itu kan keputusan bersama ya. Artinya kalau misalnya bidang industri tentunya ya itu ranahnya di perindustrian. Kemudian bidang yang terkait dengan pariwisata tentunya akan di pariwisata. Kemudian juga bidang yang terkait dengan misalnya pertanian. Kemudian juga manufaktur, semuanya itu kan memiliki kementerian yang memiliki adalah urusan masing-masing. Nah, tugas kami adalah bagaimana sebetulnya di setiap sektor ini terkait dengan ketenaga kerjaan betul-betul kita bisa mensuplai, bisa memberikan di situ adalah ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dari sektor tersebut. Dan juga kalau seandainya ada persoalan yang menyangkut misalnya adalah hubungan industrial, hubungan antara pekerja dengan perusahaan, ini juga menjadi bidang tugas dari ketenaga kerjaan agar tercipta sebuah relasi industri yang harmonis, kemudian tercipta juga sebuah jaminan sosial ketenaga kerjaan pula yang juga yang pasti, sehingga dalam setiap kondisi ini pekerja ini selalu tidak dirugikan. Demikian. Prof. Anwar, kalau sejauh ini dari Kemenaker sendiri apakah sudah ada sempat misalnya juga menjalin koordinasi atau komunikasi dengan asosiasi dari perusahaan industri, mungkin dalam hal ini PHRI begitu ya, berkaitan dengan ada ancaman PHK dari turunan dampak kebijakan dari efisiensi anggaran ini, khususnya tadi saya mau spesifik pada pelarangan studi tour ini, Prof. Anwar. Ya. Tadi ya itu kita sudah mulai melakukan komunikasi ya, dan bahkan kemarin kalau nggak salah ada berita dari Kementerian Dalam Negeri kan sudah memberikan kelonggaran, terutama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di hotel ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya juga sinyal bagus, dan ini menunjukkan adanya sebuah katakanlah respon yang cukup positif, terutama tadi untuk mengantisipasi semakin berkurang potensi semakin banyaknya para pekerja-pekerja di bidang sektor perhotelan ini yang mereka yang terdampak karena adanya tadi misalnya pelarangan kegiatan-kegiatan yang ada di hotel itu. Baik, sekarang saya mau ke Komisi 9 Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, kalau di Komisi 9, apakah juga sudah menaruh atensi khusus berkaitan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya PHK yang mulai meluas begitu akibat dampak efisiensi anggaran, perhotelan, pariwisata juga terdampak. Seperti apa atensi dari Komisi 9 berkaitan hal ini, Pak Edi? Komisi 9 terus melakukan koordinasi dengan mitra, terutama Kemenaker ya, karena tentu efisiensi anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab, tapi yang lebih besar adalah daya beli masyarakat yang menurun akibat dari ketidakpastian global, ini menjadi satu sebab kompleks yang kemudian akhirnya menjadi ekonomi kita turun. Ya kalau PHK kita kan trennya terus nih, naik terus nih, tren yang naik ini berbahaya loh. PHK kita ini sekarang ini paling tinggi setelah COVID dan trennya naik. Ini yang harus diwaspadai. Maka
dampak industri yang tertekan seperti tekstil, kayu, mesin, perlengkapan, kendaraan bermotor, furniture, termasuk tadi yang mengatakan hotel, pariwisata, itu dampak saja itu. Jadi menurut saya ini perbaikan harus pada hulu. Kalau Kemenaker Komisi 9 kan pada hilir ini. Sehingga ini kerja keras pemerintah ke depan yang harus memperbaiki secara total pertumbuhan ekonomi kita dan daya beli masyarakat yang menurun. Ini dua faktor ini yang membahayakan ini. Karena itu ya pasti apa yang disampaikan Pak Wasanusi tadi benar, itu efisiensi anggaran yang terlalu strict, terlalu ketat itu membahayakan juga. Di satu sisi birokrasi ingin efisien, tapi dampak sodoknya adalah pada pertumbuhan ekonomi, terutama yang langsung tadi hotel. Dulu para kepala pemerintah daerah bisa menyelenggarakan kegiatan tidak hanya di instansi tapi di hotel. Akibatnya turun kan, lalu ya pemasukan hotel turun, mau nggak mau hotel pasti juga ingin efisiensi untuk mencegah kerugian. Pasti manajemen hotel akan melakukan pengurangan karyawan. Media tadi pasti kan itu akibat berbagai persoalan, dia ingin efisiensi mencegah kerugian, pasti dia melakukan PHK. Ini siklus kompleks yang pemerintah harus mengurai satu persatu. Oke, baik. Efisiensi anggaran yang terlalu ketat ini salah satu menjadi yang sorotan begitu ya, dampak turunan dari mengapa kemudian banyak PHK dan juga industri lainnya terdampak. Pak Edi, Prof Anwar, kita coba melihat dulu apa kemudian pendapat warga mengenai PHK yang mulai merajalela dan bagaimana sulitnya mencari kerja. Ada rekan kami Kelvin Sipahutar dan juru kamera Hidayat Syarif yang akan melaporkan dari salah satu lokasi di Jakarta. Kelvin, silakan laporan Anda. Ya, baik, selamat malam Said dan juga pemirsa. Memang badai PHK ini masih marak terjadi di Indonesia. Said, kita tahu dalam beberapa waktu kebelakang ini Said, berbagai perusahaan dari berbagai sektor usaha ini harus mengambil langkah pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya Said. Dan ini memang diambil entah karena memang perusahaan tersebut ini tengah mengalami pilot begitu, atau bahkan keputusan PHK ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri Said. Tentu hal ini juga menjadi kerisauan ataupun kekhawatiran sendiri bagi publik di tanah air Said. Said, saya akan mengajak Anda untuk kita melihat langsung bagaimana sebetulnya respons masyarakat terkait dengan maraknya PHK yang masih merajalela tentunya di berbagai wilayah di Indonesia ini Said. Saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan dan di sebelah saya ini ada salah satu warga. Kita langsung saja tanya terkait dengan isu tersebut. Halo, selamat malam Mbak. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Dania. Mbak Dania ya. Mbak Dania, mohon maaf, Mbak Dania sebelumnya merupakan pekerja kah atau seorang mahasiswa atau memiliki kegiatan lain Mbak? Oh, kebetulan udah lulus dan udah kerja sih. Oke. Mbak tahu Mbak sekarang lagi maraknya PHK Mbak di Indonesia? Tahu. Ya. Mbak melihat fenomena ini bagaimana Mbak? Apakah risau atau seperti apa Mbak? Sebenarnya sih ya takut ya, tapi memang juga kemarin kan memang udah ada banyak desas-desus bakal banyak PHK, jadi agak takut juga sih. Gitu. Oke. Ada kekhawatiran begitu ya Mbak? Oke. Terus kira-kira antisipasinya nih Mbak sebagai pekerja begitu di usia produktif tentunya untuk mengantisipasi ancaman PHK ini seperti apa sih Mbak kalau dari Mbak sendiri? Ya mungkin kalau dari kita ya pasti naikin skill ya biar kita nggak kalah sama pekerja-pekerja asing. Kayaknya juga kalau misalkan boleh bilang ke pemerintah mungkin kurang-kurangin orang outsourcing kali ya gitu. Jadi biar kita juga sesama pekerja di lokal tuh juga bisa bersaing gitu. Mbak, terakhir Mbak, ini kan ekonomi bisa dibilang lagi tidak pasti begitu ya Mbak. Mbak sendiri kalau misalnya punya uang lebih nih, akan lebih memilih untuk nabung atau kemudian belanja begitu Mbak? Alasannya kenapa? Nabung sih, walaupun mungkin kalau pemerintah butuhnya kita berbelanja biar uangnya keputar ya, tapi tetap nabung sih karena takut di PHK-nya itu. Baik, terima kasih Mbak Dania. Said, masih banyak beberapa warga di sini. Saya akan mengajak Anda untuk wawancara lagi dengan salah satu warga yang ada di kawasan Jakarta Selatan ini. Saya terkait dengan isu PHK yang masih marak terjadi di Indonesia. Di sebelah saya ada salah satu warga. Kita langsung saja tanya terkait dengan isu tersebut. Halo, selamat malam Mbak. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Ica. Mbak Ica ya. Iya. Mbak Ica ini dari
sebagai pekerja, mahasiswa atau ada kegiatan lain, Mbak? Fresh grad, Bang. Fresh graduate ya, Mbak? Iya. Iya. Ini kan lagi marak isu PHK ya, Mbak. Pekerjaan juga ini lapangan pekerjaannya ini semakin sulit nih. Kita lihat tanggapan-tanggapan publik gitu di media sosial segala macam. Mbak merespon hal ini seperti apa? Ya, saya sebagai fresh grad juga merasa pada zaman sekarang ini juga susah, Bang, cari lowongan pekerjaannya gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang kayak banyak PHK, terjadi PHK, terus gimana nasib kami yang masih fresh grad ini gitu. Dan saya berharap kepada pihak yang berwajib, pemerintah juga prihatinlah kepada kami ini yang masih fresh grad gitu. Oke. Mbak sendiri sejauh ini seperti apa, Mbak, dalam mencari kerja ini, kesulitannya seperti apa? Sangat sulit sih, Bang. Saya juga ngerasain kayak cari pekerjaan masih nanya-nanya, minimal mau pengalaman segini-segini. Terus gimana kami yang belum ada pengalaman ini gitu kan, masih ngedeluin yang masih berpengalaman lah gitu. Artinya harapannya tentunya ini lapangan kerja bisa lebih di seluas-luasnya begitu ya? Lebih luas lagi lah gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya, Mbak Eca. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, itu dia Said. Kita lihat beberapa respon dari masyarakat di Jakarta Selatan terkait dengan isu PHK pun juga dengan sulitnya mencari kerja di Indonesia, Said. Intinya memang mereka merasa risau, khawatir terkait dengan kedua hal ini, Said. Dan memang kalau melihat data Kemenaker sendiri, Said, per 20 Mei 2025 sudah ada 26.000 lebih kemudian tenaga kerja ini yang mengalami atau terkena PHK, Said. Tentunya pemerintah harus mengambil langkah taktis strategis untuk mengatasi persoalan PHK dan permasalahan lapangan kerja ini, Said. Karena kita tahu dengan tenaga kerja yang akan lebih terserap ini tentunya akan menjadi langkah taktis untuk mendongkrak ekonomi nasional, Said. Baik, Kelvin, terima kasih atas laporan Anda begitu ya. Pak Prof Anwar, Pak Edi, dan juga kita akan menyapa juga Pak Agus Pambagio, nampaknya baru bergabung bersama kita. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Baik, sebelum kita ke Pak Agus, saya mau langsung ke Prof Anwar dulu. Kita akan menanggapi apa yang kemudian dirasakan oleh para masyarakat tadi yang diwawancara rekan kami, Kelvin Sipahutar. Banyak Prof Anwar yang khawatir dengan kondisi saat ini. Bahkan tadi berdampak juga pada tadi daya beli masyarakat begitu ya, banyak memilih untuk menabung, tidak akan menggunakan uangnya karena dihantui oleh PHK. Respons Anda, Prof Anwar? Ya, pertama tadi kami menangkap ya, yang pertama dari yang sudah bekerja. Dari responden pertama tadi ada sikap untuk menabung. Yang kedua adalah bagaimana bagi yang baru lulus fresh graduated itu adalah mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Tapi ini dua hal yang menurut saya ya memang harus kita antisipasi dengan sikap yang cukup berbeda ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan lapangan pekerjaan dari angkatan kerja setiap tahun yang jumlahnya ini cukup besar. Jadi kalau kita lihat saat ini ada sekitar 3,5 bahkan sampai 3,8 juta angkatan kerja baru. Nah ini tentunya membutuhkan lapangan pekerja yang cukup. Kalau tidak ini akan menambah jumlah pengangguran yang juga ini akan menjadi ancaman kita bersama. Karenanya kami yang harus kita lakukan tentunya adalah bagaimana kita mencoba untuk tadi adalah pertama menggali informasi sebanyak mungkin terkait dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah itu kan ada kalau di dalam peraturan ya kita berbicara regulasi. Sebetulnya sudah ada regulasi yang mengatur tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Ini adalah sebagai cara kita untuk mengumpulkan informasi-informasi terhadap lowongan pekerjaan yang nanti akan kita sampaikan kepada publik. Yang kedua tentunya kita juga istilahnya menyiapkan SDM tersebut sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha. Ini penting, jangan sampai istilahnya ketika fresh grade banyak, ini banyak sekali mereka itu ketika ada lowongan tidak tertampung.
karena mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dibutuhkan oleh pemberi kerjanya ini. Nah, yang ketiga saya tadi setuju, artinya sikap untuk misalnya menabung, sikap untuk membelanjakan, ini kan suatu pilihan ya. Artinya kalau kita berharap sebetulnya dengan kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan untuk memberikan bantuan dan sebagainya, itu kan bisa saja menjadi bagian kita untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, dan itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi saya sekali lagi adalah pilihan. Seseorang mungkin menabung itu juga bagian untuk menjamin bahwa dia ke depan ini adalah juga aman dalam ketika kesempatan yang mungkin cukup saat ini adalah cukup sulit. Ya, ini adalah paling aman adalah menabung itu. Demikian, Mas. Baik, saya mau ke Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, tadi diskusi kita sudah berjalan sebetulnya membahas apa yang kemudian menjadi dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Tadi turunnya berdampak terhadap perhotelan, kemudian turun lagi PHK, ancaman PHK ini terjadi. Pak Agus melihatnya kebijakan ini sebetulnya sudah dampak dari kebijakan ini sebenarnya sudah diantisipasikah oleh pemerintah sebelumnya, atau apakah bisa kita katakan kebijakan ini tergesa-gesa mungkin, atau bagaimana Anda melihat dampak dari kebijakan akhirnya kita bisa rasakan sekarang, Pak Agus? Sebentar, saya mau tanya, karena saya telat masuknya, ini kebijakan yang mana ya? Kebijakan salah satunya kebijakan efisiensi anggaran ini, Pak Agus, mengenai pelarangan studi tur begitu ya. Jadi dengan pelarangan studi tur ini banyak kemudian perhotelan yang terdampak, okupansi berkurang, sehingga kemudian banyak karyawan hotel dirumahkan saat ini, Pak Agus. Ya begini, persoalannya kan 60% pendapatan hotel itu adalah APBN, berasal dari APBN, ya kan? MICE terutama, kalau kamar-kamar masih bisa diselamatkan meskipun turun drastis. Saya kebetulan sedang di kota lain, dan di situ karena MICE-nya tidak ada, MICE itu diskusi lah, pameran gitu ya, itu tidak ada, dan itu hilang 40% pendapatan hotel. Nah, kemarin kan sudah dikatakan mau dirilis itu, supaya menghubungi atau koordinator Pak Menteri Dalam Negeri. Coba aja dilihat, karena kalau tidak ya tidak akan ada pergerakan ekonomi. Libur panjang yang kita setahun ini 27 hari di luar Sabtu Minggu itu juga tidak menolong, bahkan itu bisa menambah kemiskinan orang. Yang penting kan sekarang adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan pekerjaan tidak ada, karena begitu banyaknya preman, FDI atau foreign direct investment, tidak ada yang masuk. Yang masuk pun diganggu. Ya, jadi kalau pemerintah tidak hanya harus berhemat, tetapi juga bagaimana membersihkan preman-preman itu di perizinan. Nah, kemarin beletnya Menteri Keuangan juga menurut saya agak berat. Karena apa? Karena yang mendapatkan bonus lebih tinggi itu yang eselon 1 dan 2, di bawah itu kan tidak. Itu kan coba yang di bawah itu kan yang PNS kan hidupnya dari apa? Dari diskusi-diskusi, SPJ dan sebagainya gitu kan? Itu. Tapi menurut Anda dampak-dampak ini apakah ini sudah dibayangkan sebelumnya, sudah diantisipasi sebelumnya akan terjadi seperti ini, Pak Gus? Ya, saya dengar kan yang memutuskan itu bukan hanya Menteri Keuangan, tapi kan menteri-menteri lain di kabinetnya Pak Prabowo. Kalau penghematan sih saya setuju penghematan, tetapi itu tadi yang kemarin beredar dari Menteri Keuangan kan harga sewa mobil atau harga mobil eselon 1, 2-nya tambah mahal. Menurut saya kenapa nggak dipakai mobil yang harganya separuh itu saja, sisanya hidupkan tadi untuk diskusi-diskusi perjalanan-perjalanan dinas sehingga menghidupkan hotel, restoran dan sebagainya. Kalau itu justru diberi insentif yang di atas, itu kontraproduktif. Bayangkan kantor-kantor listriknya diredupkan, AC-nya dikurangi, tapi yang bos-bosnya bisa pergi ke tempat lain yang AC-nya gratis gitu. Nah, hal semacam ini mohon diperhatikan selain untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Baik, saya mau kembali ke Prof. Anwar. Prof. Anwar, pertanyaan saya kurang lebih sama begitu ya. Apakah meskipun Anda mengatakan bahwa Kemenaker ini hanya sebagai hilir dari kebijakan ini begitu ya, tapi apakah Kemenaker juga sudah mengantisipasi akan ada dampak ekonomi, turunan ekonomi seperti ini, akan banyak PHK dari kebijakan efisiensi anggaran ini? Ya, antisipasi kita kan begini ya, Mas. Artinya kita melihatnya dalam perspektif yang lebih luas ya. Artinya tadi ada sektor-sektor yang memang kita lihat ini memiliki dampak negatif.
Artinya itu menurun ya. Ada bidang-bidang yang sebetulnya ini ada potensi untuk tumbuh dan juga sedang tumbuh. Tapi meskipun tumbuhnya juga ibaratnya istilahnya tidak kencang sekali. Misalnya sektor pertanian, sektor sektor yang sifatnya nanti sebentar lagi nanti kan ada MBG ya. Ini kan juga merupakan potensi yang memang bisa kita jadikan sebagai salah satu masa untuk sebagian untuk mengalihkan lah ya, artinya pekerjaan-pekerjaan tersebut ketika sebagian tadi mendapatkan PHK. Memang begini, ketika seseorang ter-PHK kemudian ada lapangan pekerjaan, Mas Said ya, ini tidak serta-merta mereka ini bisa tertampung. Ada di situ proses adjustment skill, penyesuaian keterampilan, reskilling lah ya. Ini yang harus kita lakukan. Makanya misalnya ketika nanti MBG ini menjadi satu potensi pekerjaan, maka kita juga harus menyiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya di situ artinya pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ini sudah kita koordinasikan. Nah ini sesuatu yang kami siapkan selain tadi tentunya adalah kita bagaimana kalau orang yang ter-PHK bagi mereka ini jaminan sosial dan hak-hak mereka ini kita bantu untuk tetap mereka mendapatkannya. Ini bagi yang PHK plus juga adalah kalau ada tadi potensi pekerjaan yang inilah yang juga kita coba untuk salurkan di dalam lowongan-lowongan pekerjaan tersebut. Prof. Anwar, kalau kita lihat kan belakangan ini job fair begitu ya, utamanya yang baru-baru terjadi di Bekasi, viral di media sosial. Ini terjadi penumpukan sampai banyak sekali, kemudian bahkan masyarakat yang ke sana mengaku tidak sampai di meja interview, pulang sudah berdasarkan tidak dapat kesempatan. Apakah memang seperti itu kondisi real saat ini, bahwa lapangan kerja ini cukup sulit untuk masyarakat, Prof. Anwar? Ya, begini, kalau yang memang case yang selama ini kita lihat adalah job fair yang ada di Bekasi ya. Ini sesuatu yang menurut saya memang kami sudah melakukan evaluasi, terutama terkait dengan tata kelola. Karena memang sesuai dengan Permenaker itu terkait dengan pelaksanaan job fair ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Karena bagaimanapun juga kan ini memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kan informasinya harus sampai dan akhirnya masyarakat mendapatkan manfaat. Tentunya harus kita lakukan di situ sesuai dengan tata kelola SOP yang memadai. Kalau tidak, tentunya ini akan menjadi hal yang seperti tidak kita inginkan. Crowd ya, kumpulan orang begitu banyak, waktunya sangat sempit, tempatnya juga sangat sempit. Nah ini yang kita kemarin sudah melakukan koordinasi dengan kepala dinas provinsi, kabupaten, kota terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Kita ingin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga ke depan kita kan tidak harus semuanya dalam job fair itu secara offline kan. Kita sudah mulai kita ada job portal yang memang di situ menjadi alternatif bagi para pencari kerja untuk mendapatkan informasi kira-kira lowongan pekerjaan apa yang bisa dicoba dan akhirnya mudah-mudahan mereka juga mendapatkan dari pekerjaan yang diinginkan itu. Baik, ada selain masalah sistemik ada masalah teknis di sana ya Prof. Anwar ya. Baik, sama ke Komisi 9 Pak Edi. Pak Edi, sejauh ini apakah Komisi 9 punya rencana untuk mendorong misalnya agar pemerintah mengeluarkan kebijakan jangka pendek mungkin, misalnya stimulus atau kompensasi untuk para pekerja yang terdampak PHK ini? Saya setuju dengan Pak Agus tadi ya, relaksasi efisiensi anggaran harus dilakukan. Terutama harus disisir lagi efisiensi untuk birokrasi, jangan sampai efisiensinya untuk ekonomi kerakyatan. Nomor satu tuh, karena tadi disampaikan bahwa beberapa perusahaan itu sangat berdampak langsung pada efisiensi tetap yang sekarang sedang dilakukan. Yang kedua, ya apapun pemerintah kita dorong untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi harus kita tingkatkan, itu karena di hulu tuh. Nah yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Sanusi tadi, bahwa kan sekarang kita perlu menyiapkan skill SDM nih. Tapi jangan juga
pelatihan untuk pekerja seperti misalnya tenaga kerja mandiri, lalu pelatihan magang, lalu pelatihan tenaga kerja yang mau ke luar negeri, itu dikurangi, itu bagian dari efisiensi tuh. Sementara kan kontradiktif dengan kondisi yang ada sekarang. Itu yang saya maksud, jangan sampai efisiensi itu terjadi untuk angkatan kerja kita, itu penting tuh. Nah, saya mendorong Satgas PHK yang diambil oleh Pak Presiden itu menjadi solusi urgent itu, tapi ya harus segera dilakukan karena Satgas PHK pasti akan menyisir hulu dan hilir, ya. Kemudian ya saya kira masyarakat juga sekarang harus mulai menyiapkan kompetensinya, antara pendidikan dan kompetensi yang nggak nyambung. Jadi orang kan punya ijazah tapi nggak punya kompetensi itu. Ini harus segera masyarakat berpikir bahwa sekolah itu untuk peningkatan kompetensi keterampilan dan pengakuan kompetensi, nyambung antara kompetensi yang dia miliki lalu diarahkan pada pasar. Nah, yang terakhir tentu ya UMKM ini kan bagian penting tuh, karena 59,4% sekarang itu pekerjaannya ada di sektor informal tuh. Nah, saya kira pemerintah bisa melihat celah-celah itu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu, Mas. Baik, sekarang saya ke Pak Agus. Pak Agus, tadi ada mengatakan relaksasi efisiensi begitu ya. Kalau menurut Anda, apa yang akan terjadi jika relaksasi efisiensi tidak dilakukan dalam waktu cepat? Dan menurut Anda, selain relaksasi efisiensi, apa saja hal-hal konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pertama harus cepat relaksasi. Karena kalau Juni ini tidak dilakukan, ekonomi akan bertambah buruk. Kenapa itu terjadi begitu? Karena tadi sektor-sektor tadi sudah disebutkan itu akan memburuk. Kedua, tadi sempat disebut soal MBG. MBG itu malah menimbulkan problem baru itu, karena banyak belum dibayar oleh pemerintah. Ya kan? Kemudian juga tenaga-tenaganya ya tidak jelas lah, ya, masih banyak hal-hal yang harus perlu dibereskan. Kemudian juga masalah korupsi. Kalau korupsi tidak ditembak mati saja, ini nggak akan ada investor mau datang ke sini. Nggak ada, percaya sama saya. Karena apa? Diperas saja. Ngurus izin diperas, bangun pabrik diperas, begitu jalan diperas, lah kapan dia mau bisa untung gitu. Nah, ini harus dibereskan. Satgas itu juga harus mencatat dan melaporkan langsung pada Presiden. Begitu yang korupsi libas saja. Karena kalau tidak, kita tidak akan tertolong. Karena situasi ekonomi sudah buruk, hutang kita sudah naik terus, ya, dari 8 ke 9 triliun dolar, dan terus itu akan terus bertambah. Nah, apalagi yang mau dilakukan? Itu saja. Kalau itu benar-benar dilakukan, insya Allah itu ada investor datang ke sini. Kalau tanpa investor, kita tidak bisa investasi karena uang kita nggak ada. Semua akan diserahkan pada dana antara yang juga tidak atau belum jelas. Baik, saya mau terakhir ke Prof. Anwar. Prof. Anwar, singkat saja, ini nampaknya Satgas PHK ini dimention 2 kali oleh Pak Edi, oleh Pak Agus. Menurut sejauh ini seperti apa Satgas PHK ini? Apakah sudah berjalan atau bagaimana prosesnya, Prof. Anwar? Jadi begini, artinya kalau dari sisi jalan sesuai dengan misalnya adalah sampai semua menyisir tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus ataupun Pak Edi, ini sesuatu yang memang masih menjadi hal yang akan kita lakukan berikutnya. Tapi secara tim ini pun kita sudah beberapa kali bertemu, terutama adalah kita kalau dari Kemnaker ini kan gini, kita yang paling utama sebelum terjadi PHK, kita harus memiliki semacam informasi yang akurat untuk bisa mendeteksi kira-kira potensi-potensi PHK mana yang akan terjadi. Dan inilah makanya kita sebetulnya kayak semacam early warning ya terkait dengan PHK. Karena ini penting. Karena kalau PHK ini kan jalan akhir ya, Mas. Kalau seandainya kita jalan akhir ini tidak ada sesuatu yang memang menguntungkan terutama para pekerja, mereka tidak sudah PHK, kemudian dia tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan informasi kemana dia akan bekerja kembali. Ini adalah sesuatu yang menurut saya juga bahayanya juga cukup tinggi. Nah, inilah yang saat ini sedang kita lakukan untuk terkait dengan Satgas PHK tadi gitu. Baik, Prof. Anwar, kita tentu akan nantikan seperti apa kemudian langkah konkret. Ini langkah konkret yang ditunggu oleh semua pihak, bukan cuma masyarakat, tapi asosiasi dari industri juga menunggu kebijakan yang konkret begitu.
Terima kasih Prof. Anwar, Pak Edi, Pak Agus sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak Edi. Pemirsa, berikutnya Timnas